Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Puji Tuhan, kembali kita bisa berkumpul di tempat ini pagi hari ini. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita, hati kita, pikiran kita semua tertuju kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa, membawa hati kami tertuju padamu Tuhan, untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang hidup dalam kehidupan kami, Allah yang memberkati hidup kami Tuhan, Allah yang mengangkat hidup kami, menyembuhkan kami, berkarya dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami menyembah Engkau Yesus. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Hadirat-Mu Tuhan.
hidupku hanya untuk menyembahmu. Menyembahmu Tuhan, keinginan kami menyembahmu, menyenangkanmu Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, segenap hati kami muliakan Engkau Tuhan, Allah di atas segalanya. Yesus, Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa, yang ajaib dan mulia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Tinggikan Engkau pagi hari. Kami muliakan Engkau Bapa. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Makasih Yesus. Kami mau terus tinggikan Engkau Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu untuk Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Oh Yesus, Yesus. Ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah.
tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan, Engkau Allah yang kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Allah yang menolong hidup kami, Allah yang mengangkat hidup kami, Allah yang menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami berterima kasih atas itu semua Tuhan. Kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang memulihkan segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas itu semua Tuhan. Dan apa yang bisa kami beri Tuhan, selain pujian, sembah, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar Engkau yang berkarya bagi peribadatan kami pada hari ini, bagi apa yang kami buat pada pagi hari ini, biar semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semuanya bisa menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Kami percaya Engkau benar-benar ditinggikan dan dimuliakan pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau terus memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap memuliakan Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Semuanya siap memberikan segenap jiwa untuk memuliakan Tuhan, amin. Amin. Coba sekali lagi deh, tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Dan kita puji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema, bagai gemuruh ombak samudra, terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Menyembah Tuhan, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, oh Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema, bagai gemuruh ombak samudra, terdengar kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Kami katakan Kau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan sucilah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 suci lagi, kudus, kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh haleluya. Suci, 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 sucilah Tuhan. Oh, sucilah Tuhan. Sucilah
penebus kita, amin. Dia penebusku. Ku tahu dia penolongku, oh darahnya tebus dosaku. Ku yakin, katakan dengan imanmu. Ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat pagi Tuhan, ku angkat pagi. Oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku. Dia hidup, dia penebus, dia penebusku. Dia hiduplah. Katakan, ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, kami yakin Tuhan, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh dia telah menang atas maut, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hidup, dia penebus. Oh, dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Kau bebaskanku, kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Boleh semuanya. Dia dia hiduplah, dia penebusku. Dia hidup, boleh penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia lagi katakan, dia penebus, dia penebus. Haleluya Tuhan. Dia penebusku, dia hiduplah. Haleluya. Amin Tuhan. Yes, haleluya. 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 Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Dan kita tetap mau yakin bahwa dialah satu-satunya penebus dalam hidup kita. Allah yang hidup, Allah yang mati, akan bangkit buat kita semua, menyatakan kemenangannya atas kita semua. Untuk kita tetap percaya bahwa Allah kita Allah yang hebat dan besar. Amin Tuhan. Dalam setiap langkah kami Tuhan, kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu aja dan janji-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan janji-Mu selalu ya dan amin dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau tetap serta dengan kami Tuhan. Tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus.
setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku dan hembuskan nafasku, Kau ada di sini. hatiku Tuhan, Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. kami letakkan harapan kami Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, hanya dalam nama-Mu, Yesus. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya.
kasih Tuhan. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan untuk selamanya Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkaulah yang layak untuk dipuja. Engkau yang layak untuk dipuji dan ditinggikan untuk selamanya. Hari ini Tuhan kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan adalah firman yang merupakan jawaban bagi setiap persoalan dan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih terus bersuka cita hari-hari ini? Haleluya. Walaupun banyak tantangan rintangan yang harus kita hadapi, kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita hari ini mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi murid. Ya, menjadi murid. Menjadi murid membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentu seorang murid Kristus, kita percaya bahwa kita adalah murid Kristus. Amin. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, seorang murid Kristus yang berhasil bukan hanya mengikuti pelajaran dan memperoleh ilmu pengetahuan saja, tetapi seorang yang mampu membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya sekedar ya pokoknya rajin belajar, mengikuti materi-materi pelajaran yang disampaikan, kebenaran firman disampaikan, jadi pengetahuan. Ya, tetapi seorang murid harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Saudara mau membangun komunikasi dengan Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin membangun komunikasi dengan Tuhan, saya percaya kita sepakat dengan sebuah pernyataan ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini pernyataannya. Kita mau baca bersama ya. Pernyataan ini mengatakan komunikasi adalah kunci setiap hubungan. Katakan, komunikasi adalah kunci setiap hubungan. Jadi penting sekali komunikasi itu. Ya, kita berbicara komunikasi dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam kitab Mazmur 143 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. Boleh kita baca bersama-sama? 2, 3. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengambil maknanya Bapak Ibu Saudara. Di sini seorang pemazmur berkata, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kau tempuh, yang harus kutempuh. Ya, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Ini berbicara tentang sebuah komunikasi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, di mana kita merindukan agar supaya Tuhan berbicara kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara mau membangun komunikasi, Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami Bapak Ibu Saudara, bahwa jika komunikasi antara dua pihak ya menjadi rusak, ya, hubungan mereka lama-lama akan terhenti atau menjadi rusak. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Amin. Oleh karena itu mari kita harus membangun komunikasi itu di dalam kehidupan kita, karena memang komunikasi adalah kunci setiap hubungan. Ya, jadi karena itu mari kita bangun komunikasi dan kita harus
merawat, menjaga komunikasi itu agar supaya Tuhan dapat menyampaikan isi hati dan pikirannya melalui kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Saudara mau berbicara dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan ya mengilustrasikan atau mengibaratkan kita ya sebagai murid Tuhan, dan kita diumpamakan atau diilustrasikan seperti ranting yang harus menempel di pohon. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada pohon apa ini? Kita diibaratkan seperti ranting yang harus nempel, ranting pohon anggur. Nah, dikatakan di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai ke-8 bahwa di sini kita diibaratkan seperti atau diumpamakan seperti ranting. Yohanes 5 ayat 5 dia katakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita agar supaya Bapak Ibu Saudara kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan Tuhan? Nah, kita harus mengalami yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Kita harus menempel pada pokok anggur. Atau dikatakan bahwa kita ada ranting-rantingnya, dan ranting itu harus menempel pada pokok anggur atau batang pohon anggur itu. Kalau dia tidak menempel Bapak Ibu Saudara, maka dia tidak akan mengalami hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita mau mengalaminya. Amin. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, karena dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 6, dia katakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ranting itu tidak menempel pada pohon katanya, maka ranting itu akan dikumpulkan ya dan dibuang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang mau melekat kepada Kristus. Amin. Sebagai pokok atau sebagai batang yang diibaratkan sebagai batang pohon atau pokok anggur ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita lanjut di dalam kitab Yohanes 15 ayat 7 juga dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara mau mengalami janji Tuhan? Di sini dikatakan, jikalau kita katanya tinggal di dalam Dia, artinya kalau kita melekat kepada Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar itu, ya, Dia adalah Kristus. Kalau kita melekat kepadanya, dikatakan, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya firman yang penuh kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau firman itu penuh kuasa dalam hidup kita, pasti Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rindukan, firman yang penuh kuasa itu akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Firman yang luar biasa dahsyat kuasanya itu akan bekerja di dalam kehidupan setiap orang. Dan kita akan melihat bahwa apa yang menjadi kerinduan kita dikatakan dalam firman Tuhan, itu terjadi di dalam diri kita. Saudara melihat kerinduan kita terjadi, kita harus melekat kepadanya dan firman itu harus ada di dalam kehidupan kita. Tidak boleh firman itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, firman itu tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, harus
diaplikasikan, harus dipraktekkan dalam kehidupan setiap kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Wow. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berkunjung di sebuah kebun buah anggur ya, Saudara bisa melihat pohon anggur yang berbuah lebat, ya, banyak buahnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan, kalau di sini nggak begitu jelas kali ya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada gambar. Lihat ini, kira-kira ada keinginan nggak untuk menikmatinya? Ya. Kalau kita pergi di sebuah kebun, pasti kita ketika melihat, apalagi kalau di siang bolong orang bilang ya, panas terik, waduh lihat buah kayak begini. Ini begitu ya begitu membuat kerinduan kita untuk menikmatinya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, Allah rindu agar supaya kehidupan setiap murid-murid Tuhan bisa mengeluarkan buah. Ketika Tuhan melihat kita mengeluarkan buah, wow, Tuhan lihat luar biasa. Ini sangat menyenangkan hatiku, ya. Jadi ketika Tuhan melihat kita yang mengeluarkan buah, Tuhan senang, ya. Oleh karena itu kita harus menempel pada pokok anggur yang benar, ya, yaitu Yesus Kristus. Karena kalau ranting itu menempel, ya, dia akan mengalami kedahsyatan. Ya, istilahnya kedahsyatan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupannya kalau kita menempel pada pokok anggur yang benar, atau pada Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika sebuah ranting yang menempel, ya, dia tinggal menunggu supply, ya, diberikan makanan melalui pohon itu. Nah, disuplai sampai dia berbuah, ya. Dan dikatakan ranting yang berbuah itu akan dibersihkan dan semakin berbuah lebat. Demikian juga kalau kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, sebenarnya kita adalah sudah bersih karena firman Tuhan. Jadi ketika kita bersih karena firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mengeluarkan buah-buah. Maka seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Galatia pasal 5, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan senang melihat ini murid-muridku yang ada di JRB adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Mereka penuh dengan kesabaran, mereka penuh dengan kasih. Amin. Ya, jadi di dalam kehidupan kita itu kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kasih, sukacita, ya, kesabaran, kelemah lembutan, orang-orang yang baik, ya. Orang akan melihat, wah, luar biasa. Jadi orang lain akan menikmatinya. Terlebih Tuhan melihat, wah, ini mereka adalah pribadi-pribadi yang sudah mengalami perubahan hidup. Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan, ya. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan untuk melihat anak-anaknya mengalami yang namanya perubahan hidup. Saudara mau mengalami perubahan hidup? Nah, perubahan di dalam kehidupan kita, ya, itu menunjukkan bagaimana Tuhan membersihkan kehidupan kita dan kita menghasilkan buah. Tadinya kita tidak berbuah, akhirnya kita berubah. Sekarang kita mengeluarkan buah-buah, ya. Tadinya mukanya kalau ketemu saya, wajahnya itu, wah, cemberut terus. Karena apa? Kesulitan ekonomi, apalagi sekarang itu di masa-masa sulit sekarang ini, waduh, mukanya kalau ketemu kayaknya enggak ada sukacita, ya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, menempel pada Tuhan, mau apapun masalah, kesulitan apapun yang datang menimpa kita, itu tidak akan menghilangkan sukacita kita. Amin. Karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena terbukti sampai pada hari ini, kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi
Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain selain kita membangun hubungan dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita melekat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mengalami perkara-perkara dahsyat. Sebagaimana Saudara dikatakan dalam kitab Wahyu 3 ayat 19 juga, dia katakan bahwa barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu Saudara kita melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau agar supaya kita menjadi bersih di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan tadi ranting yang tidak berbuah itu dibersihkannya supaya dia berbuah. Tapi kalau dia ranting yang berbuah dibersihkannya supaya semakin lebat buahnya. Tapi kalau tidak berbuah akan digunting itu, ya. Tapi saya kira enggak kita, ya. Kalau dibersihkan sakit enggak kira-kira? Sakit, ya. Kalau nih ranting bisa berbicara, dia akan teriak, waduh Pak sakit, gitu ya. Dibersihkan supaya dia banyak berbuah banyak, gitu ya. Nah, kita juga di dalam kehidupan kita, kalau masih ada hal-hal yang buruk, kejelekan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan masih bercokol di dalam kehidupan kita, itu Tuhan mau bersihkan semua. Kalau saat dia membersihkan itu sakit, ya. Tetapi dikatakan begini, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu bahwa ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang disampaikan kepada jemaat yang di Laodikia. Jemaat itu adalah jemaat yang dikatakan dalam firman Tuhan, mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku, mereka tidak dingin dan tidak panas. Dan firman Tuhan bilang kalau karena engkau tidak dingin dan tidak panas, maka engkau akan kubuang. Nah, dan Bapak Ibu Saudara, kerinduan Tuhan untuk menyampaikan kepada jemaat di Laodikia bahwa ya saya mengasihi kalian, saya akan tegur, gitu kan. Saya tegur, kuhajar kalau kalian tidak mau dengar-dengaran kepadaku. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya Tuhan mau kembali melekat lagi kepada Tuhan. Ya, sepertinya orang-orang di Laodikia mereka tidak mau melekat lagi kepada Tuhan. Mereka menutup hati buat Tuhan. Karena di dalam ayatnya selanjutnya, kalau nggak salah di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok, barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita lihat dari ayat selanjutnya, sepertinya mereka itu menutup diri, menutup hati untuk kebenaran. Mereka tidak lagi melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Amin. Nah, kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, saya yakin dan percaya bahwa janji-janji Tuhan akan kita nikmati, ya, dan kita terus nikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berbicara membangun keintiman melalui komunikasi, ya. Tentu Tuhan rindu, ya, supaya kita selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan dirinya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya bahwa kesuksesan atau keberhasilan kita sebagai muridnya sangat ditentukan oleh keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kalau kesuksesan, ya, atau keberhasilan kita sebagai murid Tuhan itu sangat ditentukan oleh keintiman kita dengan Tuhan, makanya kita harus, Bapak Ibu Saudara, melihat, ya, bahwa tanpa keintiman melalui persekutuan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam hidup tidak akan maksimal sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan ingin agar kita maksimal dalam hidup kita. Amin. Saudara mau maksimal dalam hidup saudara? Atau biasa-biasa aja, memuji Tuhan biasa-biasa aja? Tuhan mau kita memuji Tuhan dengan maksimal. Tuhan mau kita bekerja dengan maksimal. Tuhan mau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
ya, dengan maksimal, ya. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau ada keintiman dengan Tuhan. Tanpa keintiman kita akan mengalami kegagalan dalam hidup kita, ya. Karena apapun yang kita lakukan kita akan merasakan waduh susah, sulit. Tapi kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, mau sesulit apapun masalah kita bisa lakukan. Karena Tuhan memberikan kasih karunia kemampuan kepada kita untuk mengerjakan, melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun terus keintiman, ya. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Karena tanpa komunikasi atau kita jarang komunikasi, ya. Terus lama-lama hilang komunikasi. Dan akhirnya kita tidak ada komunikasi. Ini yang bisa repot Bapak Ibu Saudara, ya. Oleh karena itu kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Berkomunikasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Katakan, berkomunikasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Jadi bukan hanya, wah nanti kalau saya ke gereja baru saya mau berkomunikasi dengan Tuhan. Saya rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan saja berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, hari Rabu saya datang ke gereja, ikut doa. Ya, setiap minggu. Atau ya setiap Paskah, setiap Natal, apalagi Bapak Ibu Saudara, ya. Karena ada orang cuma nampak di gereja kalau Natalan. Tapi di sini mah enggak ada, ya. Di tempat lain orang bilang, wah ini kristal katanya, Kristen Natalan karena cuma dilihat kalau udah Natalan. Tapi kalau di sini kita mau terus menerus, amin. Nah kita mau terus menerus, ya, melakukan atau membangun komunikasi dengan Tuhan, baik itu melalui doa. Ya. Jadi melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Pujian penyembahan maupun perenungan firman Tuhan. Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu keintiman, ya. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam hidup secara maksimal, ya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mau melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita secara maksimal. Dan ingat bahwa itu tidak akan terjadi tanpa keintiman. Oleh karena itu mari kita bangun keintiman kita melalui doa kita, ya. Di rumah mari kita bangun mezbah keluarga, ya. Doa pribadi, mari seberapa banyak kita suka berdoa, ya. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan karena itu komunikasi kita dengan Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Banyak orang pandang enteng dengan pujian penyembahan. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara punya masalah, ketika engkau mulai menyembah, memuji Tuhan, kita bisa melihat perkara dahsyat terjadi. Amin. Ketika Paulus di dalam penjara, apa yang dia lakukan? Apa dia datang kepada kepala penjara? Kepala penjara, buka pintu, saya mau keluar, saya tidak betah di sini. Nah Bapak Ibu Saudara, dia di dalam penjara, dia memuji Tuhan. Perkara dahsyat terjadi, amin. Kita lihat kisah Yosafat, ya. Di dalam peperangan mereka, ya. Dikatakan bahwa dia menghadapi banyak musuh. Tetapi ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, musuh-musuh dikalahkan, amin. Musuh-musuh kita di dalam kehidupan kita apa? Itu terkadang ketakutan yang terus mengintimidasi kita karena situasi dan kondisi yang terjadi saat-saat ini, ya. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau kita tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita akan dihanyutkan oleh ketakutan. Kita akan dibawa hanyut oleh kekhawatiran kita. Tetapi saya yakin dan percaya kita ini adalah orang-orang yang terus dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan merindukan agar supaya kita
mau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena ingat, Allah ciptakan Taman Eden agar dapat berkomunikasi dengan manusia. Ya, kita lihat bagaimana Allah ciptakan Taman Eden itu, ya, agar dia bisa berkomunikasi dengan kita. Karena berkomunikasi dengan ciptaannya bagi Tuhan merupakan hal yang paling mendasar, artinya hal yang penting. Ya, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan rindu berkomunikasi dengan kita sampai-sampai Dia buat Taman di Eden, ya. Taman di Eden dibuat oleh Tuhan untuk berkomunikasi kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa pada waktu itu, ya. Kenapa Dia buat Taman di Eden? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan di Taman di Eden agar terjadi kemitraan dan persahabatan. Ya, kalau terjadi kemitraan persahabatan. Jadi dulu waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka ditempatkan, Tuhan buat taman di Eden, ya. Taman di Eden. Jadi sebuah taman di daerah Eden gitu ya. Bukan Taman Eden tapi Taman Eden. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Karena sekarang ini banyak orang bukan lagi membuat Taman Eden tapi Taman Eden. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan rindukan kita membangun kemitraan atau persahabatan. Karena kalau kemitraan atau persahabatan, kita lihat. Taman ini secara khusus diciptakan Tuhan agar kemitraan atau persahabatan Tuhan dengan ciptaannya itu dapat berkomunikasi dengan penuh kesukaan, ya, saling menyenangkan. Tuhan senang, ya, Dia berkomunikasi dengan ciptaannya. Adam diciptakan, ya, Adam dan Hawa diciptakan agar supaya mereka menjadi kesenangan buat Tuhan. Mereka senang buat Tuhan. Kenapa? Tuhan juga mau ingin menyenangkan mereka. Karena itu sebelum mereka diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ciptakan segala apa yang menjadi kebutuhan manusia. Karena apa? Supaya manusia itu, menyenangkan. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara membayangkan bagaimana Tuhan bermitra dengan Adam di dalam sebuah taman, mereka jalan-jalan. Karena Bapak Ibu Saudara dikatakan di dalam kitab Kejadian, ya, mereka berbincang-bincang, ya, mereka saling berjumpa dan mereka saling berbicara. Tuhan berbicara kepada Adam, Adam berbicara kepada Tuhan. Jadi ada komunikasi, ya. Kalau di dalam sebuah kemitraan atau pertemanan tidak ada komunikasi, kira-kira kita bisa bilang, oh ini mereka berteman baik, persahabatannya baik. Saya kira enggak. Kalau kita berbicara mereka adalah sahabat karib, wow, luar biasa. Berarti mereka sering punya hubungan, ya. Mereka sering berbicara, mereka saling menyenangkan satu dengan yang lain. Kalau saya punya sahabat dan saya menjengkelkan terus dia, kira-kira saya menjadi sahabat yang baik enggak? Saya kira enggak. Jadi seorang sahabat, dia akan terus menyenangkan, dan kita adalah sahabatnya Tuhan, dan Tuhan rindu kita terus menyenangkan Dia. Oleh karena itu kalau di dalam kitab, saya teringat di dalam kitab Ayub, dia bilang, siapakah gerangan manusia sehingga engkau memandangnya, gitu ya. Dikatakan setiap pagi engkau mendatanginya. Jadi Tuhan ingin agar supaya punya hubungan dengan manusia ciptaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan Dia dan Tuhan mau menyenangkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang Taman Eden. Taman tersebut diberi nama Eden yang artinya menyenangkan. Menyenangkan hati, keindahan atau kesukaan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, taman di mana tempat terjadinya sebuah komunikasi ini, itu harus menjadi menyenangkan hati katanya. Keindahan dan kesukaan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kata taman itu memberikan arti tempat yang berpagar atau halaman. Jadi Tuhan selalu ingin berkomunikasi dengan manusia di Taman Eden. Nah, arti komunikasi dengan manusia adalah sesuatu yang menyukakan hati.
ya, penuh keindahan, penuh kebahagiaan yang perlu dijaga dan dipelihara selayaknya taman yang dirawat dan dipagar, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berbicara masalah membangun komunikasi dengan Tuhan itu harus dijaga dan dirawat. Dan komunikasi itu juga harus menjadi komunikasi yang menyenangkan, ya. Jangan Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan mau berkomunikasi dengan Tuhan hanya ketika kita berada di dalam himpitan masalah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan hanya kita datang kepada Tuhan ketika kita ada di dalam kesulitan. Banyak orang, ya, ketika mereka ada di dalam kesulitan, mereka datang kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dengan harapan Tuhan menyenangkan dia. Padahal Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita harus menyenangkan Tuhan. Pasti kita tidak perlu minta Tuhan senangkan, pasti Tuhan akan menyenangkan kita, ya. Tuhan tidak ingin agar supaya kita mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Namun terkadang manusia mengalami hal buruk karena kemauannya sendiri, ya. Jadi kita mau ciptakan sebuah hubungan yang menyenangkan, saling menyenangkan. Kira-kira kalau kita baca Alkitab, Tuhan lihat nih anakku, muridku ini baca Alkitab, aduh udah tendang dia atau gampar dia. Kira-kira seperti itu. Enggak, ketika dia melihat kita berdoa, datang kepadanya, memohon, berbicara kepadanya, dia sangat senang. Ketika dia melihat kita sedang membaca firman, membaca renungan firman, oh dia sangat senang. Karena kita sedang membangun hubungan yang sangat berkualitas di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hubungan ini sangat mendasar, ya. Jadi sangat penting. Kalau kita berbicara sangat penting itu, ya kita harus lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan jangan kita meremehkan, karena kalau dibilang penting, ya kita tidak boleh meremehkan. Dan dikatakan kita harus lakukan dengan senang hati, ya. Kita melakukannya karena hubungan itu menyenangkan Tuhan dan seharusnya kita mengalami kesenangan. Saudara, ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, ya, kalau kita betul-betul mau menyenangkan Tuhan, itu kita akan mengalami, kedahsyatan, keindahan, ya, menyenangkan hati kita, ya, menjadi kesukaan kita. Banyak orang kalau udah mau berdoa, lama banget dia berdoa, karena dia tidak mengalami keindahan itu, ya. Nah, kita harus mengalami keindahan. Oleh karena itu mari kita bawa diri kita tenggelam dalam hadirat Tuhan sebagai pengalaman yang luar biasa. Saudara mau mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan? Tenggelam dalam hadirat Tuhan artinya apa? Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini saya lagi belajar dengan Bapak Gembala juga, kita ikut belajar tentang masalah doa, ya. Sekolah doa. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kalau tenggelam itu mungkin sekarang ini kalau saya pinjam kata-kata yang saya dengar waktu itu, dia bilang begini, ayo kita soaking ya Pak, ya. Nah, luar biasa, ya. Artinya berendam dalam hadirat Tuhan. Kalau kita berendam, kira-kira Bapak Ibu Saudara suka rendam baju? Rendamnya 1 menit atau supaya enak jadi bersih itu ya 1 menit, ya 2 menit. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berendam dalam hadirat Tuhan, artinya kalau kita mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita menikmatinya. Maunya kita ada di dalam hadirat Tuhan terus, Bapak Ibu Saudara. Sudah pernah ngalami atau kayaknya nih pemimpin pujian itu kok lama banget gitu ya. Atau ada juga yang bilang begini, Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, jangan sampai kita punya pemahaman seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menikmati hadirat Tuhan, leadernya, jago dia, saya menikmati. Kenapa? Karena leadernya luar biasa. Memang leader itu penting, dia harus punya kapasitas, punya kemampuan. Tetapi saya mau beritahu,
Kalau kita berbicara tentang tenggelam dalam hadirat Tuhan, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Urusan pribadi kita dengan Tuhan, kita harus terhubung langsung. Ya. Sementara banyak orang lain mungkin mereka tidak mengalami, kita harus punya kerinduan, saya mau mengalaminya. Ya. Jangan bilang, waduh lagunya enggak ngangkat jadi saya tidak mengalami. Wah Bapak Ibu Saudara, itu pengalaman yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya selalu bilang sama istri saya itu sekeliling saya, mereka tidak mau mengalami hadirat Tuhan, saya selalu mengalami. Ya. Dan itu hadirat Tuhan, itu menyenangkan hidup saya. Jadi kita mau tenggelam dalam hadirat Tuhan, alami. Jangan Bapak Ibu Saudara, karena lagunya kurang pas menurut Bapak Ibu Saudara, saudara bilang, kurang baik, hadirat Tuhan gak ada. Bukan hadirat Tuhan gak ada Bapak Ibu Saudara. Kitanya ini yang tidak terhubung dengan Tuhan. Bisa gak Bapak Ibu Saudara terhubung dengan Tuhan di tempat yang ramai? Nah ini yang jadi masalahnya. Saya sering juga mengalami hadirat Tuhan. Saat saya sendirian di mobil, ya, saya bisa dalam konteks berendam, soaking dulu. Ya. Saya bisa meneteskan air mata. Walaupun di tempat banyak orang juga, kalau saya ya terhubung dengan Tuhan, Tuhan bisa menjamah saya. Hari-hari ini ada yang bilang lagi sama saya, waduh, Ko David, manggilnya Ko David. Saya nggak terbiasa untuk menyembah dengan online. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita di zaman online. Kalau kita tidak belajar menyembah, kita akan ketinggalan. Mau online, mau offline, harus tetap belajar menyembah Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ya, berendam dalam hadirat Tuhan, alami kuasa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kuasa hadirat Tuhan di dalam hidup kita, engkau sakit, engkau disembuhkan, engkau lemah, engkau dikuatkan. Atau apapun masalah yang engkau hadapi, sekalipun engkau masih mengalami sesuatu yang secara fisik tidak terjadi, sukacita tidak melenyapkan masalah di dalam kehidupan saudara. Ya, bukan karena masalah itu akhirnya lenyap sukacita, bukan karena ada masalah akhirnya kesabaran enggak ada. Kita tetap harus sabar, sukacita. Ya, tetap kita harus menunjukkan kebaikan supaya dinikmati orang, tidak hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Eden itu selalu menyenangkan. Jadi kalau kuasa kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, percayalah bahwa kita akan melihat sebuah perubahan di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita? Kita ingin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab juga yang sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Adam di Taman Eden. Tadi kita sudah berbicara juga kan. Kemudian Tuhan berkata-kata kepada Nuh untuk membangun bahtera. Ini komunikasi. Tuhan berbicara. Ya, dan kemudian Tuhan berbicara kepada Musa di semak yang sedang terbakar. Tuhan menjanjikan Abraham seorang anak laki-laki. Semua karena Tuhan berbicara. Paulus mendengar ya dari surga di dalam perjalanan menuju Damaskus. Ya. Namun apakah Tuhan tetap berbicara kepada kita hari ini? Ini yang menjadi pertanyaannya. Saudara, Tuhan masih berbicara kepada kita pada hari ini? Saudara percaya bahwa Tuhan masih berbicara pada kita hari ini? Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah diam. Dia terus berbicara kepada umatnya. Setiap hari dia datangi kita. Namun apakah kita mau berbicara kepada Tuhan? Jadi Tuhan bukan Tuhan tidak berbicara kepada kita, ya, tetapi apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Itu yang menjadi masalahnya kan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara kepada kita, caranya banyak Bapak Ibu Saudara.
Tuhan berbicara kepada setiap orang, ya. Itu dengan cara bermacam-macam caranya. Dan Tuhan berbicara bukan hanya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang belum percaya juga itu dia bisa berbicara kepada mereka. Namun masalahnya orang percaya atau yang belum percaya itu mau dengar suara Tuhan apa tidak. Itu yang menjadi pokok permasalahannya kan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Oh iya. Jadi kapan, di mana? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara, tetapi ada beberapa cara saja yang kita bicara pada hari ini. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Saudara percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan? Kita percaya ini firman Tuhan, ini adalah isi hati Tuhan yang ingin Dia komunikasikan kepada kita. Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Oleh karena itu kalau kita rindu mendengarkan suara Tuhan, mari baca firman Tuhan. Baca renungan setiap hari Bapak Gembala kirim, dibaca, direnungkan, ya, dihayati, praktekkan. Jangan baca, udah berlalu. Begitu saja. Harus dipraktekkan. Karena ketika kita mempraktekkan Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, kita melihat itu manfaat dari firman Tuhan atau Tuhan berbicara. Kenapa Dia harus berbicara kepada kita? Dia katakan di sini begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita harus tahu, ya, kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan baca, ya, kita baca firman Tuhan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk diri kita? Kalau kita baca firman Tuhan hanya untuk jadi pengetahuan kita akan gunakan firman Tuhan ini untuk orang lain. Tetapi kalau kita ya belajar berkomunikasi dengan Tuhan, ini adalah suara Tuhan untuk kita semua. Amin. Secara pribadi, Dia harus berbicara secara pribadi terlebih dahulu. Ya. Karena apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ia mengajar kita, ya. Mengajar kita untuk menyatakan kesalahannya. Kalau kita sudah berbuat salah, ya kita mengakui kesalahan kita. Enggak ada yang sempurna di dunia ini. Belum ada, ya. Semua orang masih bisa berbuat salah. Oleh karena itu kita tidak bisa, kita lihat orang yang salah, kita saling tuding menuding gitu ya. Tetapi menasehati boleh. Ya. Tetapi terlebih penting kita melihat di sini ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus aplikasikan terlebih dahulu di dalam pribadi kita. Tuhan berbicara apa di dalam kehidupan kita? Entahkah firman yang kita baca ini merupakan sebuah firman yang mengajar kita agar supaya kita memiliki pemahaman yang baik, ataukah ada sesuatu yang dinyatakan, oh saya telah berbuat salah. Kemarin saya lakukan ini, lakukan itu, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kita harus ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui para pengajar atau orang lain. Saya beritahu, Tuhan bisa berbicara kepada Bapak Ibu Saudara melalui pendeta, melalui pengkhotbah di mimbar Bapak Ibu Saudara ya, atau orang lain juga bisa Tuhan pakai ya. Nah karena apa Bapak Ibu Saudara ya, pendeta, teman segereja bisa nggak? Bisa ya. Tuhan juga bisa pakai mereka untuk menasihati kita, untuk menegur kita, ya. Karena firman Tuhan juga memberitahukan. Kalau kita tahu orang yang bersalah, kita harus kasih nasihat, ya. Teman kantor atau teman sekolah, tetangga, bahkan orang asing yang kita tidak kenal, kalau ini, waduh, kita mendapatkan teguran. Nah, Tuhan berbicara, oh kita melakukan kesalahan. Kita ditemukan melakukan kesalahan. Nah kita harus berubah. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangankan orang-orang, Tuhan bisa pakai
Ya. Berbagai macam cara lah. Kalau di dalam Alkitab kan hewan aja bisa berbicara dipakai oleh Tuhan kan, binatang aja bisa. Nah, namun saudara, kata-kata yang diungkapkan oleh mereka, yang seperti yang saya katakan tadi, pendeta, teman segereja mungkin gitu kan, teman sekantor atau sekolah, ya, atau bahkan orang asing. Itu kata-kata yang diungkapkan oleh mereka itu bisa jadi sebuah peringatan. Ya, kalau sebuah peringatan ya kita harus introspeksi diri dan bertobat. Dan kalau itu sebuah berkat, waduh, ucapkan syukur. Amin. Kalau itu sebuah nubuatan mengenai kehidupan kita, biarlah kita imani kepada Tuhan bahwa Tuhan kita punya rencana bagi kita, ya. Tuhan merindukan sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Hal yang ketiga, Tuhan berbicara juga melalui hati nurani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jaga hati nurani kita. Kita harus belajar peka terhadap suara Tuhan. Ya, harus sensitif terhadap pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena ingat, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui suara hati. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan sesuatu ya, saat berada di jalan mungkin yang kita berjalan, ini kayaknya jalannya tidak tepat. Seringkali Tuhan membisikkan suaranya melalui hati kita. Kamu salah, gitu ya. Terkadang apalagi kalau kita menerobos jalan yang tidak diizinkan, ya, kita diingatkan, itu kamu salah. Atau kita bicara hal yang tidak baik, kamu nggak boleh begitu. Firman Tuhan bilang begini, ya. Tuhan inginkan suara hati. Oh iya, saya tadi terlalu kasar ngomong sama orang lain. Padahal Tuhan sudah bilang tadi, udah sabar. Tapi karena nggak sabar, akhirnya kita kasar terhadap orang lain. Ya. Jadi terkadang kita berada di dalam sebuah situasi, hati nurani itu muncul, mengingatkan kepada kita seperti alarm. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Wah, tapi karena kita, nggak apa-apa ini mah masalah kecil ini. Lama-lama dari kecil kita lakukan terus masalah kecil, nggak terasa masalah besar juga kita sudah lakukan. Oleh karena itu jangan kita buat hati nurani kita tumpul, ya. Kita kalau Tuhan berbicara, mari kita melakukan. Beberapa orang menyebutnya sebagai suara damai sejahtera. Kalau kita lakukan, karena kayaknya Tuhan berbicara kepada saya, kita lakukan itu kayaknya tenang, damai sejahtera. Itu seperti itu yang suara hati. Nah, Mazmur 116 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Jadi hati nurani berbicara kepada kita, dipakai oleh Tuhan berbicara kepada kita. Jadi jangan dibuat tumpul hati nurani kita. Dan hal yang keempat yang terakhir, Tuhan berbicara melalui suaranya langsung, ya, secara audible katanya kan, secara jelas kita mendengar suara, seperti pengalaman dari Rasul Paulus juga mengalami hal yang demikian. Karena dikatakan dalam kitab Ibrani 3:15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, ya, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, maka janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi kalau kita mendengarkan suara Tuhan, dikatakan jangan kita keraskan hati, artinya kita lawan, jangan, ya. Karena kalau kita coba melawan suara Tuhan di dalam kehidupan kita, lama-lama kita akan melihat hidup kita akhirnya tersingkir, ya, terputus dari pokok anggur itu, akhirnya terbuang. Nah, saya yakin dan percaya kita belajar mendengarkan suara Tuhan, ya. Karena itu mari di dalam penerapan di dalam kehidupan kita seperti apa. Nah, kita berkomunikasi nggak dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Kita tanyakan, saya sudah berkomunikasi dengan Tuhan nggak melalui firman Tuhan? Saya baca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya. Kalau belum, bagaimana kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya kalau kita nggak pernah baca firman? Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau ngambil komitmen, apa yang kita mau lakukan semakin mengalami Tuhan secara pribadi, ya.
Mari kita mau ambil komitmen semua ya. Sehingga kita boleh mengalami kasih Tuhan yang sungguh luar biasa melimpah di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ya. Mari bangun komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Karena kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan mengalami keindahan-keindahan dalam hidup kita. Kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena kita melekat di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa melakukan perkara besar. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Tim musik, haleluya, bisa masuk? Ya, kita alami kasih kuasa Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia ada bersama dengan kita pada hari ini. Percayalah bahwa kita mengalami Tuhan senantiasa. Haleluya, terima kasih. Kita tahu bahwa Tuhan hadir di sini. Yakinkan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Dia, kita menikmati kasih dan kuasa-Nya. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, sebagai murid Kristus, jangan sampai kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, apapun yang menjadi pengalaman hidup kita, sesulit apapun masalah hidup kita bisa atasi bersama dengan Dia. Karena bersama Dia, kita bisa melakukan perkara besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, hadirat Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Dengan Dia ada bersama dengan kita pada hari ini. korban puji, Dia rindu agar supaya kita melekat kepadanya. Yakinlah di dalam dirimu pada hari ini bahwa Dia mau berbicara kepada kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia rindu berjalan bersama denganmu. Dia ingin menyenangkan hatimu. Alami janji-janjinya dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa ketika kita datang masuk dalam hadirat Tuhan, tujuan utama kita itu kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan utama di dalam hadirat Tuhan, kita mau menyukakan hati Tuhan. Bukan kita datang di dalam hadirat Tuhan karena ada kepentingan pribadi. Karena apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu. Oleh karena itu ketika kita datang untuk memuji dan menyembah Dia, menyukakan Dia, maka secara otomatis Dia akan memberikan kasih karunia kepada kita untuk menikmati janji-janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. masuk, oh hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk, oh hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Biarlah pada saat pagi hari ini kita mau berkomunikasi dengan Tuhan secara intim. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk dijadikan sahabat yang mampu berkomunikasi dengan Dia. Ciptaan lain tidak pernah menyenangkan sekalipun ada mengelilingi Tuhan bersama-sama pada waktu itu. Tapi hanya manusialah yang mampu dijadikan sahabat. Satu komunikasi yang menyenangkan. Biarlah hal itu terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Belajar kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Katakan sesuatu kepada Tuhan agar Dia senang hari ini. Mungkin kau mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, Tuhan. Mungkin kau sedang mengatakan sesuatu, Tuhan, aku lagi bersedih, Tuhan. Mungkin kau sedang mengatakan sesuatu, Tuhan, aku lagi banyak masalah. Tapi aku percaya Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Haleluya. Katakan sesuatu kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Aku mengasihi. Terima kasih. Aku mengasihimu Tuhan. Engkau dengan-Mu Tuhan. Kami gak mau hubungan kami buruk dengan Engkau Tuhan, sehingga kami tidak mendengar apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Banyak perkara yang kami tidak tahu dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Hari-hari yang tidak tahu, hari-hari yang tidak menentu ini Tuhan. Butuh arahan pimpinan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ingin belajar dalam keadaan apapun kami tetap berkomunikasi, berkata-kata dengan Engkau. Baik dalam kami berkendaraan, baik kami dalam memasak, baik kami dalam keadaan apapun Tuhan. Kami berusaha untuk komunikasi dengan Engkau. Terima kasih buat pengenalan firman. Terima kasih hari ini Tuhan. Kami ingin menjadi murid yang mau membangun komunikasi dengan Engkau Tuhan.
Bukan hanya sekedar mau diajar oleh kebenaran firman, tapi kami mau berkata-kata, kami mau berbicara, bercakap-cakap dengan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Mari kita sama-sama pohonkan sesuatu kepada Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami mengedahkan tangan. Engkau yang tahu persis apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Kekuatan maupun kemampuan kami, Engkau tahu. Maka dari itu Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami untuk kami masuk dalam kehidupan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau Bapa. Dalam keadaan apapun, kami ingin berusaha Tuhan, selalu menyenangkan Engkau. Tuhan, mampukan lewat Roh-Mu yang kudus agar kami bisa menjalani kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kami, menolong kami, mengarahkan kami Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Dan kita kembali akan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang mencurahkan berkat dalam kehidupan saudara. Berkat-berkat rohani menjadi kehidupan rohani saudara. Kehidupan yang terus makin intim dengan Tuhan. Kehidupan yang terus mempunyai pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Hidup rohani saudara menjadi kuat, menjadi terus orang yang dalam kebenaran. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Karena ada Roh yang menuntun kehidupan saudara. Terimalah juga berkat-berkat dengan secara jasmani. Diberkati dengan damai, sejahtera Tuhan. Damai dan sejahtera Tuhan itulah yang memberikan kemampuan, kekuatan saudara untuk tetap berdiri. Berdiri tidak mudah dalam menghadapi segala sesuatu dengan penuh ketakutan. Tetapi ada damai dan sejahtera Tuhan. Khawatir tidak menjadi menguasai kehidupan saudara. Karena kebenaran firman Tuhan yang memberikan damai itu, yang memberikan sejahtera itu, menguasai seluruh alam pikiran saudara dan kehidupan saudara. Bahkan penyertaan Tuhan dalam kesehatan ada dan terjadi dalam kehidupan saudara juga. Di mana Tuhan akan memelihara kehidupan saudara. Sekalipun ada dalam sakit penyakit, engkau tidak akan mengalami sakit penyakit yang parah. Tuhan akan menolong dan memimpin, membukakan jalan dalam kehidupanmu. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pendidikanmu, diberkati masa depanmu, diberkati anak-anak dan cucu-cucumu. Sehingga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita sambut nanti ada beberapa teman kita yang atau anak-anak rohani kita, mereka yang sudah dibaptis, nanti mungkin tayangan akan di Oke, Bapak Ibu, ini cuman sedikit bahwa hari Jumat kemarin tanggal 12 Juni ada sekitar 12 orang atau anak yang memberi diri untuk dibaptis. Slide-slide ini cuma sebagian fotonya, ada 12 anak tapi ada 4. Itu aja yang bisa kita bersyukur karena akhirnya mereka mau memberi diri dan mau mengambil komitmen untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ya, itu aja yang bisa disampaikan tentang kegiatan hari Jumat kemarin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.